Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diba Salsabila dengan NIM G1910534. Teman-teman tahu nggak sih, artikel itu ada banyak jenisnya loh. Salah satunya adalah artikel opini yang akan saya bahas kali ini. Apa itu artikel? Artikel adalah tulisan lepas berisi opini seseorang yang mengupas tuntas suatu masalah tertentu yang sifatnya aktual dan atau kontroversial dengan tujuan untuk memberitahu, memengaruhi dan meyakinkan, atau menghibur khalayak pembaca. Selanjutnya, apa itu artikel opini? Artikel opini merupakan jenis tulisan yang berisi pendapat, gagasan, pikiran, atau kritik terhadap persoalan yang berkembang di masyarakat. Artikel opini juga dapat diartikan sebagai tulisan yang berisi pendapat penulis mengenai data, peristiwa, fakta, dan kejauhan lainnya. Artikel opini juga dapat ditemukan di surat kabar atau majalah. Biasanya, artikel opini datang dari sebuah peristiwa atau isu yang masih hangat diperbincangkan oleh masyarakat. Artikel opini juga tidak seperti karya ilmiah murni, namun dalam pembuatannya artikel opini tetap harus disadari oleh beberapa data dan fakta yang mengacu pada referensi terpercaya loh. Artikel opini bersifat subjektif, yang artinya artikel itu dibuat berdasarkan asumsi dari sebuah pihak atau pribadi, namun dalam pengambilan kesimpulan tetap menggunakan fakta dan data. Pengertian fakta dan opini. Fakta adalah kenyataan atau peristiwa yang benar-benar ada atau terjadi. Fakta biasanya dapat menjawab pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, dan berapa. Sedangkan opini adalah pendapat, pikiran, atau pendirian seseorang terhadap sesuatu. Opini umumnya dapat menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa. Artikel opini datang dari masalah aktual, yang artinya permasalahan tersebut memang ada dan selama ini masih menjadi perbincangan di masyarakat. Selanjutnya adalah hal yang harus diperhatikan dalam menyusun artikel opini. Pertama ada struktur artikel opini. Struktur isi artikel opini diawali dengan pernyataan pendapat atau topik yang akan dikemukakan. Selanjutnya, bagian argumentasi tentang pendapat atau pandangan terhadap masalah yang dikemukakan. Dan yang terakhir adalah pernyataan ulang pendapat, yaitu penegasan kembali pendapat yang telah dikemukakan. Selanjutnya ada argumentasi. Bagian terpenting dalam artikel opini adalah argumentasi. Argumentasi harus kuat, artinya harus didukung data aktual, karena artikel opini pada umumnya bersifat aktual, yang berisi analisis subjektif terhadap suatu permasalahan. Argumentasi yang konstruktif dan memberikan solusi yang komprehensif akan diserap oleh pembaca. Yang ketiga ada penggunaan bahasa. Bahasa dalam artikel bersifat ilmiah populer, berbeda dengan bahasa ilmiah pada umumnya. Penggunaan bahasa penting untuk diperhatikan untuk melihat sasaran pembacanya. Pada umumnya, teknik menyusun opini untuk artikel biasanya menggunakan pola deduktif-induktif. Selanjutnya ada unsur kebahasaan artikel opini. Unsur kebahasaan yang terdapat dalam artikel dan buku ilmiah memiliki persamaan karena penyajian isinya berdasarkan fakta yang didukung melalui opini bukan imajinasi. Berikut adalah unsur kebahasaan yang harus dicermati. Pertama ada adverbia. Adverbia adalah bahasa yang dapat mengekspresikan sikap eksposisi. Agar dapat meyakinkan pembaca, diperlukan ekspresi kepastian yang bisa dipertegas dengan kata keterangan atau adverbia frekuentatif. Contohnya, selalu, biasanya, sebagian besar, sering, kadang-kadang, dan jarang. Selanjutnya ada konjungsi. Konjungsi adalah kata atau ungkapan yang menghubungkan dua satuan bahasa yang sederajat, yaitu kata dengan kata, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa, serta kalimat dengan kalimat. Konjungsi yang banyak dijumpai pada artikel ada konjungsi yang digunakan untuk menata argumentasi. Contohnya, pertama, kedua, dan seterusnya. Selain itu, konjungsi yang digunakan bertujuan untuk memperkuat argumentasi, contohnya padahal dan justru. Contoh konjungsi yang menyatakan hubungan sebab akibat, seperti sejak, sebelumnya, dan sebagainya. Contoh konjungsi yang menyatakan harapan seperti supaya dan sebagainya. Selanjutnya ada kosakata. Kosakata adalah perbendaharaan kata-kata.
Supaya teks tersebut mampu meyakinkan pembaca, diperlukan kosakata yang luas dan menarik. Biasanya konten teks yang menarik tersebut mencakup hal-hal berikut. Seperti aktual, fenomenal, editorial, imajinasi, modalitas, nukilan, tajuk rencana, teks opini, dan keterangan oposisi. Dalam membuat artikel opini, kita harus bisa meyakinkan artikel opini dengan kebahasaan yang baik dan benar. Benar di sini bersifat relatif. Gaya penulisan artikel opini yang kita pilih harus sesuai dengan pembaca target. Selanjutnya ada kebahasaan dalam penyajian artikel opini. Yang pertama ada pola pemecahan topik. Pola ini memecahkan topik yang masih berada dalam lingkup pembicaraan yang ditemakan menjadi subtopik atau subbagian yang lebih sempit, kemudian menganalisisnya masing-masing. Yang kedua adalah pola masalah dan pemecahannya. Pola ini lebih dahulu mengemukakan masalah, baik itu masalah pokok maupun masalah lain, namun masih berada dalam lingkup masalah pokok bahasan utama. Yang ketiga ada pola kronologi. Pola ini menyajikan artikel sesuai dengan kronologi, urutan, kebersinambungan, dan keberlanjutan bagaimana sesuatu itu terjadi. Dipaparkan dengan cara yang runut dan runtut. Keempat, ada pola pendapat dan alasan pemikiran. Pola ini harus dipakai jika penulis menyampaikan pendapat atau gagasan atau pendapatnya sendiri, kemudian berargumen secara jelas tentang hal tersebut. Yang kelima, ada pola pembandingan. Pola ini sama seperti gaya penulisan komparatif, yaitu dengan membandingkan dua aspek atau lebih dari satu topik, lalu menunjukkan persamaan atau perbedaan. Meskipun artikel sudah sesuai fakta, namun jika tema yang dipilih tidak menarik atau tidak sesuai dengan kondisi saat itu, maka tidak akan menarik minat pembaca. Nah, itulah tadi yang dimaksud dengan artikel opini, pola, struktur, dan kebahasaan artikel opini yang baik dan benar. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.